Dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat Islam ini adalah umat yang dijaga oleh Allah. Kalau mereka bersepakat dipastikan benar. Ini berbeza dengan umat-umat dulu. Kalau umat dulu bersepakat malah kufur, kesepakatannya kufur. Begitu Nabiullah Isa diutus, orang Yahudi bersepakat Nabi Isa bukan Nabi, kufur mereka. Begitu baginda Rasulullah SAW diutus, orang-orang Kristen bersepakat Rasulullah bukan Nabi, kufur mereka. Tapi kalau umatnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini juga saya ingin mengangkat terkait isu hadis yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Tapi hadis ini umumnya lemah ya. Inna ummati lan tajtami'u 'ala dhalalah. Jadi umatku katanya itu, sungguh umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di dalam kesesatan, tidak akan bersatu di atas kesesatan. Sebenarnya hadis ini dari rawi-rawinya jadi perbincangan khusus tentang kedudukan hadis ini yang sebenarnya. Tapi pada umumnya hadis ini lemah itu. Pada umumnya hadis ini lemah. Walaupun terdapat di dalam syarah Imam Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi ya, disyarah Imam Nawawi. Ada hadis lagi yang bunyinya la tajtami ummati ala dhalalah, lain lafaz ya. Tadi yang Idrus Ramli itu benar, ada hadisnya, yaitu inna ummati lan tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat bersatu pendapat di atas kesesatan. Kemudian dikaitkan dengan Yahudi dan sebagainya yang terpecah belah. Mari kita cermati ya. Tidak mungkin menurutnya itu di atas kesesatan. Yang perlu kita cermati istilah umatku. Siapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi dikatakan, tapi kalau Yahudi itu pecah belah, katanya gitu kan. Nasrani juga pecah belah. Lah iya, Islam juga terjadi pecah belah. Kalau dilihat dalam hadis iftirakul ummah, nyata bahwa pendapat umat itu ada yang di atas kesesatan. Ya, Bang. Jadi hadis ini sebenarnya sahih atau tidak masalahnya. Dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan iftirakul ummah ada 73 golongan. Itu. Ada 73 golongan. 72 golongan itu di neraka, ya. 72 golongan di neraka. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya di dalam neraka. Illa wahida, melainkan satu. Manhum ya Rasulullah,
dalam hadis ada jawaban yang banyak, ada al-jamaah, ada sawadul a'zam, ada yaitu apa firqatun najiyah dan sebagainya, ada taifatun mansurah. Itu jawaban-jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis itu sahih. Intinya, atau setidak-tidaknya kalau mau ditarik ya paling sedikit tuh hasan gitu. Kalau mau ditarik secara teliti itu ya, itu hasan hadisnya. Tidak sampai ke tingkat yang sahih, tapi baik. Nah, hadis ini kalau kita cermati dari perkataan Idrus Ramli tadi, berarti ada umat yang bersepakat di atas kesesatan. Iya kan? Ada umat Rasulullah yang bersepakat di atas kesesatan. Nah, dari ucapannya Idrus Ramli makin terbukti bahwa hadis yang disampaikan itu memang hadis dhaif. Dari lafadznya juga bertentangan dengan Quran hadis itu. Dari rawinya juga lemah. Sehingga hadis ini tak bisa dipakai dalam rangka menghukumi sahabat-sahabat Nabi sampai sekarang ini bahwa perselisihan mereka itu tidak di atas kesesatan. Bisa benar, bisa tidak. Ijtihad yang dilakukan secara yaitu jama'i, ijtihad yang dilakukan secara jama'i akan menghasilkan mazhab kolektivitas tadi. Ada ijtihad yang berunsur pribadi, ini akan menghasilkan mazhab sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu bukan ini sebenarnya yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah persoalan kesepakatan yang membelakangi akidah. Karena persoalannya adalah persoalan yang bisa menimbulkan persoalan di tengah-tengah umat. Pada akhirnya umat tidak terkendali. Pada akhirnya umat terpecah belah. Sehingga dikatakan tidak benar bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Kalau mereka bersepakat, tidak juga, belum tentu. Lah faktanya tadi itu munculnya kelompok-kelompok di dalam Islam itu kan didukung oleh kesepakatan-kesepakatan. Tak usah jauh-jauh lah. Ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, ada ormas Persis, ada ormas Al-Irsyad, ada ormas Al-Wasliyah, ormas ini semuanya ya, bukan paham. Saya ormas, saya nyebut. Ini karena bersepakat di atas perbedaan tadi. Bersepakat di atas perbedaan. Pengembangan pola pemikiran yang menyimpulkan adanya perbedaan di dalam mendirikan organisasi. Dalam dunia politik kan juga ada Golkar, ada PDI, ada P3, ada PAN, ada macam-macam. Di Amerika ada Partai Demokrat, ada Partai Republik ya. Di Mesir banyak partai juga gitu. Di mana-mana partai banyak gitu. Dan dalam paham Islam itu dikatakan lebih 70 paham. Apakah paham-paham itu semuanya dikatakan benar? Tidak. Satu saja yang benar. Lah, karena itulah kita harus benar-benar memastikan diri apakah kita ini masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Ini yang benar-benar umat Nabi Muhammad. Ya. Kalau sudah bersepakat di atas ajaran Nabi Muhammad, itulah umat Nabi Muhammad. Tapi kalau bersepakat di atas ajaran bid'ah, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya begitu saja. Orang-orang yang melakukan perubahan terhadap agama. Agama dirubah sesuai dengan keinginan masing-masing kelompok. Sesuai dengan pikirannya. Maka itu bukan kebenaran. Kebenaran
selama mereka bersepakat di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran sunnah. Disebut sawadul a'dham itu dari kalangan sahabat, bukan kemudian meniru apa yang diadakan oleh sahabat untuk lebih banyak mengada-ngada di zaman sekarang ini. Karena sahabat itu masuk pada deklarasi Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mahdiyyin min ba'di. Lah itu bisa diikuti sahabat. Tapi kalau orang yang berlagak seperti sahabat mengada-ngada, itu namanya menciptakan agama baru. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.